Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guys, lama sekali kita nggak jumpa ya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Di bulan Muharram, tanggal 22 hari ini ya. Sungguh penentuan daripada penanggalan Hijriah di zamannya Umar bin Khattab itu didasarkan pada peristiwa hijrah. Kenapa? Karena peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat adalah tonggak sejarah. Peristiwa yang luar biasa. Maka kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Di antaranya apa yang kita ambil pelajarannya? Pertama, hijrah itu pengorbanan. Dulu ketika berhijrah, Rasulullah sampaikan kepada kota Mekah, wahai kota Mekah, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintaimu. Kalau bukan karena kaumku, aku tidak akan meninggalkan. Maka hijrah terkadang membuat seseorang meninggalkan tanah yang dicintainya, negeri, kota yang dicintainya. Ada Suhaib Ar-Rumi yang ketika berhijrah dihadang oleh orang-orang kafir. Yang ketika itu orang-orang kafir mengatakan, engkau datang dulu di negeri kami dalam keadaan miskin, kemudian engkau berusaha menjadi pengusaha dan menjadi kaya. Engkau sekarang ingin meninggalkan negeri kami dengan kekayaanmu. Maka apa kata Suhaib Ar-Rumi? Bagaimana pendapat kalian jika aku tinggalkan seluruh kekayaanku untuk kalian dan kalian biarkan aku berangkat berhijrah? Maka apa yang terjadi? Kafir Quraisy menyetujui itu. Dan Rasulullah SAW sampai bersabda tentang Suhaib, sungguh Suhaib telah beruntung. Ada juga Abu Salamah. Ya, Abu Salamah ketika akan berhijrah dihadang oleh kafir Quraisy, yang banyak diantaranya adalah keluarga Ummu Salamah. Maka mereka memaksa untuk mengambil Ummu Salamah dan anaknya, sehingga mereka berpisah. Ya. Baru berangkat Abu Salamah, keluarga Abu Salamah datang lagi mengambil anaknya di Ummu Salamah. Maka mereka berpisah bertiga, sampai setiap pagi dan sore Ummu Salamah menangis. Selama setahun barulah ia bisa berangkat berhijrah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, terkadang hijrah seperti itu. Kadang kita harus meninggalkan harta. Orang-orang yang misalnya bandar narkoba, bandar minuman keras, ketika dia berhijrah maka dia harus tinggalkan harta-harta yang begitu banyak. Begitupun para rentenir, ya, orang-orang yang mengambil riba, ya, dia harus tinggalkan itu ribanya. Kalau jabatan kemudian membuat kita jauh dari Allah, tinggalkan itu. Kalau kemudian ya keluarga membuat kita jauh dari Allah. Ada beberapa minggu yang lalu, seorang ibu rumah tangga yang menceritakan ia tinggalkan suaminya karena suaminya dulu menikah dengannya dengan masuk Islam, kemudian dipindahkan ke daerahnya sendiri, dia masuk kembali agamanya, maka dia tinggalkan suami beserta pangkat, jabatan, dan hartanya. Demi apa? Menjaga akidah. Ya, begitulah hijrah. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan diri beriman sementara mereka tidak diuji lagi? Padahal dulu orang-orang diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, terakhir saya ingatkan, ketika kita berhijrah jangan sampai membuat kita menjadi semakin buruk akhlak kita. Semakin kita belajar agama kemudian membuat kita semakin kasar, ya, tidak santun kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita kemudian menganggap mereka adalah orang awam, padahal mereka sudah berusaha luar biasa mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk belajar, ya. Maka jangan kemudian kita kasar kepada orang tua kita. Semakin kita tahu agama, ketika kita semakin berhijrah ke arah yang lebih baik, maka harusnya kita semakin santun. Ini saja dulu guys hari ini, ya, cukup banyak sebenarnya yang ingin kita bicarakan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hijrah kita bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita. Oke guys, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.